seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Halo, perkenalkan nama saya Mila Fibiolanta Burusaragi. Jadi di sini saya sedang berada di Sekolah Dasar Negeri 040466 Losimomo. Jadi di sini saya sedang bersama Ibu Desni. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu ini tentang moral dan etik. Yang pertama, menurut Ibu, apa definisi pendidikan moral dan mengapa hal ini penting dalam pendidikan? Menurut saya, definisi pendidikan moral adalah di mana pendidikan, bagaimana cara guru mengajarkan kepada peserta didik tentang tingkah laku yang baik, tentang perilaku yang baik, dan juga tata krama serta sopan santun dalam menjalani kehidupannya. Dan apa pentingnya pendidikan moral itu? Karena di usia SD yang sekarang, di mana murid-murid ini masih dalam tahap mengenali, mereka belum tahu mana tingkah laku yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kita sebagai guru penting mengajarkan pendidikan moral kepada siswa kita agar mereka dapat melalui kehidupannya hanya dengan mengikuti rules yang kita berikan tersebut. Baik, terima kasih. Jadi yang kedua, gimana cara Ibu menerapkan nilai-nilai moral ini kepada adik-adik dan mahasiswa? Cara menerapkannya yaitu pertama dulu dalam sebagai guru kita harus memberikan contoh, di mana contohnya adalah dalam berbicara yang sopan, bertutur bahasa yang lembut, serta memperlakukan murid tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu dengan menerapkannya dalam pembiasaan diri, contohnya dalam mengikuti peraturan di sekolah, mengikuti upacara, datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dalam menyelipkannya dalam pembelajaran. Misalnya kita dalam mengajarkan materi-materi matematika, bahasa Indonesia, atau IPA, IPS, kita bisa melihat contoh yang baik yang bisa diterapkan murid sesuai yang kita pelajari tersebut. Itu. Baik, terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Ibu Desni. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan wawancara mengenai moral dan etik dengan Ibu Valen. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana Ibu menangani konflik atau perbedaan pandangan moral di antara siswa, Bu? Ya, di sini konflik di antara siswa dapat terjadi berbagai faktor seperti perbedaan emosi atau keinginan tidak diremehkan. Konflik berdampak pada hubungan siswa, bahkan kerusakan pada harta benda. Misalnya, untuk mengatasi konflik di antara siswa dapat mengajarkan siswa itu untuk memahami dan menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk menghargai keputusan. Yang ketiga itu mengajarkan siswa untuk berpikiran terbuka dan mau mendengarkan. Yang keempat, mengajarkan siswa mau mengalah dan mau mengoreksi diri. Dan yang kelima, kita mengajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, komunikasi, keterampilan dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kita dapat mengajarkan siswa untuk menanamkan rasa hormat. Saya kira itulah yang perlu kita tanamkan. Jadi pertanyaan yang kedua, Bu, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan moral di sekolah-sekolah kita? Ya, yang seperti Ibu bilang tadi, kita harus bisa membimbing siswa seperti menanamkan hormat, memberikan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, harus bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita. Sudah seperti itu saja. Baik, terima kasih. Sekian dari wawancara saya dengan Ibu Valen. Terima kasih. Di
sini saya Yuli Kartika Brutaregan akan melanjutkan wawancara dengan Ibu Zainab. Pertanyaannya, apa peran orang tua dalam mendukung pendidikan moral anak di sekolah, Bu? Ya, orang tua itu selayaknya harus memang dia mendukung peran moral di sekolah. Seperti misalnya orang tua itu selalu harus memperhatikan bagaimana sikap dan kelakuan anaknya di rumah. Dan begitu juga orang tua di rumah, di dalam sebuah keluarga itu harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana tata krama moral itu dilakukan di sekolah, di rumah, bagaimana menyikapi dengan keluarga, supaya anak-anak mereka itu mengerti bagaimana tingkah lakunya yang baik yang harus dia lakukan supaya dia menjadi anak-anak yang tahu sopan santun. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa harapan Ibu untuk pendidikan moral di masa depan untuk sekolah kita ini, Bu? Saya sebagai guru mengharapkan ke depannya supaya setiap sekolah harus membina anak-anak itu dengan sebaik mungkin. Karena sebagaimana pintarnya juga anak-anak ini, dia tanpa moral, tanpa santun, kalau menurut saya itu sama dengan nol. Karena hanya dengan kepintaran nggak berarti apa-apa kalau semua orang tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Perilaku mereka itu sangat mendukung mereka di dalam pekerjaannya di kemudian hari nanti. Terima kasih.